Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Semakin seru rasanya kita membahas tentang ijazah Bapak Jokowi. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Sahabat, kita telah mengikuti berita di media sosial, televisi, bahwasanya Polri sudah melaksanakan permintaan dari TPUA Roy Suryo dan Rismond Sianipar untuk gelar perkara khusus. Dan ini semakin menarik. Kita sudah melihat di media sosial Roy Suryo membawa satu bendel berkas yang katanya itu hasil dari penelitian mereka bersama Rismond. Sekarang masyarakat bisa melihat, bisa menyaksikan. Ya, di sini kita bicara apa adanya, tidak memihak kepada siapapun. Ternyata yang Roy Suryo dan Rismond lakukan ini bukan penelitian. Ini hanya membandingkan. Kalau cara yang dilakukan Roy Suryo dan Rismond seperti itu, nggak perlu sekolah, apalagi jauh-jauh ke Jepang. Bikin malu, nggak perlu kuliah di UGM. Kalau cuma membandingkan si A, B, C, dan lain sebagainya, nggak perlu. Dan kita ketahui bersama, mereka juga menggunakan aplikasi. Yang mana aplikasi tersebut di-download, selanjutnya digunakan sebagai bahan penelitian. Apakah aplikasi tersebut ada kalibrasi? Sudah tentu tidak. Karena kalau kita melakukan penelitian, kita harus lihat dulu objeknya apa. Yang kita teliti ini apa. Kalau benda padat kita foto, lalu fotonya diupload di media sosial, ini sudah pasti akan terjadi perubahan piksel. Nggak usah sekolah pasti sudah tahu. Yang tadinya fotonya bagus, akhirnya menjadi tidak bagus karena sudah terupload di media sosial. Kalau kita teliti yang ada di media sosial, itu hanya mencocokkan, tidak menggunakan alat seperti yang dimiliki oleh polisi. Dan teman-teman juga patut, ya, kita harus memahami bahwa meneliti sesuatu itu ada prosedur, ada tahapan-tahapan khusus, nggak sembarangan seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo. Dan saya yakin kalau Roy Suryo mengatakan di media sosial dengan membawa segebok barang bukti yang katanya itu hasil penelitiannya, saya yakin 100% Roy Suryo bakal masuk penjara karena pasal penghasutan dan pencemaran nama baik. Ini sudah pasti. Kalau tidak dijerat ini, nanti ada lagi Roy Suryo yang lain, Rismond lain, Tifa yang lain, Kurnia lain, Rijal Fadila lain, Egy Sujana lain, ngelunjak, ya, mengangkat dirinya sebagai seorang peneliti tanpa punya kredibilitas yang jelas. Ya, kemarin kita juga menyaksikan apa yang Joshua sampaikan. Apabila bendanya adalah analog, bendanya ini benda padat, benda asli, dan benda itu difoto,
bagaimana mau melaksanakan penelitian tanpa memegang benda yang aslinya? Nggak akan bisa. Sama dengan kasus misalnya pembunuhan. Nah, di situ mayatnya hanya dipoto, lalu diteliti. Ya mana bisa? Nggak akan bisa. Sama. Darahnya, sidik jarinya, bagaimana cara meneliti mayat yang difoto, fotonya yang diteliti? Ya mana bisa. Kasus pembunuhannya ini karena apa? Apakah terjadi hal lain, misalnya pemerkosaan dan lain sebagainya? Mana bisa diteliti seperti itu. Sama dengan ijazah ini. Ijazah ini fotonya yang diteliti, dan fotonya bukan foto asli ijazahnya, hanya fotokopi, dan fotokopi tersebut difoto lalu diupload di media sosial, lalu itu diteliti katanya. Jadi ini bukan kategori penelitian kalau menurut hemat saya. Ini hanya dia menyamakan saja. Yang namanya fotokopi nggak bisa lah sama plek dengan aslinya, nggak akan bisa. Nah, jadi apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan ini menyesatkan anak bangsa ini, membuat gaduh, provokasi, dan juga merusak nama baik Bapak Jokowi. Jelas ini penghasutan. Jadi polisi jangan segan-segan ini menerapkan pasal penghasutan dan merusak nama baik seseorang. Ya, kalau ini nggak diselesaikan, nggak dijalankan, ya nanti banyak yang lain-lain yang ngaco-ngaco. Nah, teman-teman juga sudah tahu kalau UGM yang mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi. Kenapa kok nggak UGM-nya yang dituntut? Padahal UGM mengatakan ijazah itu dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Ya, ini sudah ada videonya, kita sudah tonton bersama. Namun apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar, apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar, ini tetap membantah, ya, membantah tentang keaslian tersebut. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Universitas Gadjah Mada tersebut jelas bahwa ijazah Bapak Jokowi ini memang asli dan dikeluarkan di universitas tersebut. Itu bisa disampaikan karena apa ya? Karena adanya bukti dan fakta yang ada, bukti pendaftaran, bukti foto-foto pernah kuliah di sana dan lain sebagainya. Nah, ini jadi dengan adanya ini, saya yakin kalau Roy Suryo mengatakan ada error 99,9%, saya nyatakan 100% Roy Suryo akan masuk penjara dan teman-temannya ini. Dan ini doa seluruh masyarakat Indonesia, kecuali segelintir orang yang mendukungnya. Itu sahabat ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini setidaknya menjadi pembanding ya, apa yang terus mereka keluarkan di media sosial, ya, mengatakan palsu milik orang lain, dan sampai sekarang pun mereka masih penasaran, ya, stres. Ucapan yang dilakukan Rismon tuh kayak orang stres, tunjukkan, untuk apa ditunjukkan? Nanti orang gila nanya ijazah sampean bingung, semua harus ditunjukkan, ya. Nah, itu sahabat. Jadi demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala ucapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.